Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Xiaoyan mengangkat kepalanya ke langit dan melolong sedih. Xun-er adalah cinta dalam hidup Xiaoyan. Dia bisa melakukan apa saja untuk Xun-er. Namun setelah bertemu, malah seperti ini. Ini membuatnya tidak dapat menerima. Pada saat ini Xiaoyan hancur dan menanggung siksaan 10.000 semut yang memakan hatinya. Apa yang terjadi dengan Xun-er? Siapa yang membuatnya seperti ini sekarang? Melihat Wurong Qingshan pergi, Xiaoyan putus asa. Dan pada saat yang sama, ledakan kemarahan meletus seperti gunung berapi. Duar! Sebuah energi yang tak tertandingi tiba-tiba menabrak Xiaoyan. Pukulan kuat itu membuat Xiaoyan segera sadar kembali. Xiaoyan sudah terlanjur murka saat melihat orang yang menyerangnya adalah lawan lamanya di benua Daoqi, yaitu Kaisar Surga Jiwa. Kaisar Surga Jiwa, haruskah kita menyelesaikan masalah kita? Xiaoyan tersenyum dan tubuhnya langsung menghilang di tempat. Melihat bahwa pukulannya tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun pada Xiaoyan, Kaisar Surga Jiwa terkejut. Dan tanpa ragu dia memotong kekosongan dan melarikan diri melalui lorong. Namun dia tiba-tiba tidak bisa merobek kekosongan. Dalam sekejap wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Dalam kehampaan, Xiaoyan perlahan keluar dari nyala api, menatap Kaisar Surga Jiwa dan berkata, "Kaisar Jiwa, terlalu konyol untuk berpikir melarikan diri di depanku." Kaisar Huntian memandang Xiaoyan dengan ekspresi muram lalu berkata, "Xiaoyan, apa sebenarnya yang kamu inginkan?" ucap dari Kaisar Huntian. Saat itu dia adalah yang terkuat di benua Daoqi. Dan Xiaoyan hanyalah orang lemah seperti semut. Dan dia bisa membunuhnya dengan satu jari. Tapi sekarang, dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan di depan Xiaoyan. "Kematian," ucap dari Xiaoyan. Kemudian api aneh mengembun pada tinju di tangannya. Dan nyala api yang tak tertandingi membakar tinjunya. "Berhenti!" Pada saat ini teriakan keras tiba-tiba terdengar di udara. Dan kemudian sosok hitam muncul di samping Xiaoyan. Begitu sosok itu muncul, tekanan kuat mengalir ke arah Xiaoyan. Orang yang datang adalah Kaisar Dou yang sangat kuat. Tetapi gerakan Xiaoyan tidak stagnan karena penampilan Kaisar Dou ini. Tinju kanannya yang tak tertandingi menabrak Kaisar Surga Jiwa. Pada saat tinju kanannya menghantam Kaisar Surga Jiwa, tinju kiri Xiaoyan juga seperti naga yang keluar dari lubangnya. Energi tak terbatas tiba-tiba berubah menjadi naga yang menyala, mengaum ke arah pria itu. Duar! Di hadapan kekuatan kuat Xiaoyan, tidak ada kemungkinan Kaisar Huntian menghindar sama sekali. Oleh karena itu pukulan Xiaoyan mengenai Kaisar Huntian. Dengan teriakan seluruh tubuh Huntian langsung terbungkus api yang aneh. Kaisar Jiwa Surgawi terus membuat jeritan melengking di udara. Dan hanya dalam beberapa saat, Kaisar Jiwa Surgawi dibakar menjadi ketiadaan. Pada saat ini naga api bertabrakan dengan kekuatan dahsyat yang menyembur keluar. Di bawah aksi kekuatan kuat itu, naga api hanya bertahan sesaat. Dan kemudian perlahan menghilang. Dan energi pria yang tak tertandingi itu melonjak seperti kilat pada saat ini. Yan Xuan meledak. Wajah Xiaoyan terkejut dan bergumam dalam hatinya. Tiba-tiba serangkaian ledakan terdengar di langit. Gelombang energi yang menakutkan dan api yang mengerikan mengamuk ke arah Kaisar Dou dengan kecepatan yang melampaui kecepatan cahaya. Melihat tirani Xiaoyan, Kaisar Dou tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Kaisar Dou mengabaikan serangan Xiaoyan dan kekuatannya melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi topeng bola, melindunginya di dalam. Kemudian di bawah perlindungan cahaya pelindung tubuh, dia bergegas melewati api yang menyala-nyala dan bergegas menuju Xiaoyan. Ketika mendekati Xiaoyan, Kaisar Dou berteriak ringan.
berubah menjadi telapak tangan iblis. Lalu dia membalik telapak tangannya. Telapak dengan cahaya hitam langsung menembus lapisan pertahanan di depan Xiaoyan dengan aura menghancurkan Gulak Xiu, menghantam dada Xiaoyan. Xiaoyan melangkah mundur di udara dan baru saja kekuatan lawan mengenai dadanya, kemudian dia melihat orang yang datang dari belakang dengan ekspresi muram. Meskipun Xiaoyan tidak menderita luka yang berarti karena lawan mampu menyerangnya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa lawan lebih kuat darinya. Dia awalnya berpikir bahwa setelah penyatuan 23 jenis api yang berbeda, tidak ada seorang pun di benua Qi asal ini yang akan menjadi lawannya lagi. Namun kekuatan Kaisar Dou di depannya begitu menakutkan. Orang yang menembak Xiaoyan adalah seorang lelaki tua. Lelaki tua ini memiliki rambut dan janggut putih, tetapi kulit lelaki tua itu tidak setua rambutnya, tetapi semulus kulit Xiaoyan. Jika dia tidak melihat rambut lelaki tua itu, Xiaoyan benar-benar tidak percaya bahwa lelaki di depannya adalah lelaki tua. Xiaoyan bertanya dengan ekspresi buruk. "Siapa kamu?" "Hahaha, kamu mungkin pernah mendengar tentang 12 kaisar berburu abadi," ucap dari Kaisar Dou. Xiaoyan lalu berkata, "Aku mendengarnya. Jadi apa?" ucap dari Xiaoyan. Mengenai legenda 12 pemburu abadi, Xiaoyan pernah mendengar Xiao He, patriark klan Xiao, mengatakannya. 12 kaisar pemburu abadi mengacu pada 12 kaisar pertempuran kuno yang menunjukkan kekuatan mereka di era kekacauan 10.000 tahun yang lalu. Di era kekacauan itu, 12 kaisar pertempuran kuno membantai makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan legenda tanpa akhir di benua Qi asal. Daudi kuno bukanlah level, tetapi sebuah konsep. Meskipun 12 Daudi kuno ini juga disebut Daudi oleh orang-orang, kekuatan mereka telah melampaui Daudi. Kedua-belas kaisar kuno ini semuanya dinamai 12 kaisar. Setelah mereka menjadi terkenal, oleh karena itu, 12 kaisar berburu abadi juga disebut 12 kaisar surgawi. Ketika Xiaoyan berada di klan Xiao Xuanji, dia bertanya kepada Xiao He tentang level di atas Daudi. Xiao He akhirnya memberitahu Xiaoyan tentang level di atas Daudi secara detail. Faktanya tingkat kekuatan tertinggi di benua Qi asal sejauh ini adalah dewa pertempuran. Dao Shen adalah yang tertinggi. Dia berada di atas langit dan bumi dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Adapun Dao Shen, tidak ada seorang pun di benua Qi asal yang benar-benar mengetahuinya. Di bawah dewa pertempuran adalah Dao Xian. Dao Xian juga dikenal sebagai abadi, adalah tingkat kekuatan antara Daudi dan Dao Shen. Di benua Qi asal, ada sangat sedikit orang yang bisa mencapai ranah dewa pertempuran. Menurut tebakan Xiao He, 4 kekuatan tertinggi legendaris di benua Qi asal, dewa kematian, dewa neraka, dewa hantu, dan dewa iblis mungkin telah mencapai ranah melawan dewa, dan mereka bahkan lebih kuat daripada melawan dewa. Di era kekacauan 10.000 tahun yang lalu, 12 kaisar surgawi membantai makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya. Dan makhluk abadi setara dengan kekuatan melawan dewa. Di atas Dao Xian, itu adalah dewa pertempuran tertinggi. Ini menunjukkan bahwa 12 kaisar surgawi juga sangat mungkin telah mencapai ranah dewa pertempuran. Orang tua, ini adalah kaisar jiwa dari 12 kaisar surgawi. Orang tua itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan bangga. Kata-kata samar lelaki tua itu membuat Xiaoyan, Liu Xiaohui, Qing Tian, dan semuanya terkejut. Semua orang menatap curiga pada lelaki tua yang mengaku sebagai kaisar surga jiwa. Dengan keraguan dan ketidakpercayaan di mata mereka, mereka tidak percaya bahwa karakter legendaris itu akan muncul di sini. 12 kaisar pemburuan abadi di era perang kacau 10.000 tahun yang lalu sangat kuat sehingga mereka seperti penyelamat. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, 12 kaisar surgawi menghilang tanpa jejak. Setelah akhir era kekacauan, tidak ada yang melihat mereka sejak itu.
Oleh karena itu, orang di depannya tiba-tiba berkata bahwa dia adalah kaisar surga jiwa di antara 12 kaisar surgawi, dan tidak ada yang mempercayainya. Di hadapan lelaki tua yang kuat ini, Xiaoyan juga ragu, tetapi dia memiliki pertanyaan di dalam hatinya. Patriark klan jiwa disebut kaisar surga jiwa, dan lelaki tua di depannya juga disebut kaisar surga jiwa. Apakah ini hanya kebetulan? Faktanya Xiaoyan tidak tahu bahwa di benua Daoqi, pendiri klan jiwa disebut kaisar surga jiwa. Alasan mengapa patriark surga jiwa kemudian juga disebut kaisar surga jiwa adalah karena orang tua kaisar surga jiwa memilihnya berdasarkan nama leluhur mereka. Mereka berharap putra mereka akan memimpin klan jiwa ke puncak seperti leluhur jauh mereka di masa depan. Jika orang tua di depannya benar-benar kaisar surga jiwa di antara 12 kaisar pemburuan abadi, maka pria di depannya ini adalah pendiri sejati klan jiwa di benua Daoqi. Pendiri leluhur jauh klan jiwa. Apa? Kamu masih tidak percaya padaku? Aku hanya menggunakan 10% dari kekuatanku dalam tembakan tadi. Xiaoyan, jika aku menggunakan semua kekuatanku dalam serangan tadi, kamu pasti sudah terbunuh, ucap kaisar jiwa Huntian pada Xiaoyan. Kamu juga layak disebut kaisar surga jiwa. Pada saat ini ada tawa hangat di langit, dan dua sosok, satu abu-abu dan satu hijau, muncul dari udara tipis di kehampaan. Xiaoyan terkejut melihat kedua sosok itu dan menemukan bahwa mereka adalah lelaki tua berjubah abu-abu dan lelaki tua berjubah hijau yang dia temui di lautan tempat di luar kota di langit. Melihat kemunculan tiba-tiba lelaki tua berjubah abu-abu dan lelaki tua berjubah hijau, wajah Kaisar Huntian berubah dan dia segera bertanya, "Xiao Tiandi, Gu Tiandi, apa yang kamu lakukan?" Xiaoyan, Liu Xiaohui, King Tian, dan yang lainnya sekali lagi terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Huntian. Mungkinkah kedua lelaki tua ini, satu abu-abu dan satu hijau, adalah Kaisar Xiao dan Kaisar Gu dari 12 Kaisar Surgawi? 12 Kaisar Surgawi menghilang setelah era Perang Kacau, dan hari ini ada 3 dari mereka sekaligus yang benar-benar luar biasa. Di antara 12 Kaisar Surgawi, ada 4 orang yang sangat terkenal. Mereka adalah Kaisar Surgawi Jiwa, Kaisar Surgawi Gu, Kaisar Surgawi Xiao, dan Kaisar Surgawi yang terbakar. Kekuatan keempat orang ini setinggi langit, dan kisah mereka disebarkan secara luas oleh orang-orang seperti dewa. Hari ini, 3 karakter yang hanya muncul dalam legenda muncul sekaligus, yang benar-benar sulit dipercaya. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu, Xiaoyan segera bertanya pada lelaki tua berjubah abu-abu itu, "Senior, apakah menurutmu orang di depanmu bukan Kaisar Surga Jiwa?" Xiao Tiandi tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak. Dia adalah inkarnasi dari Kaisar Jiwa." Mendengar bahwa Kaisar Xiao Tiandi mengungkapkan rahasianya di tempat umum, Kaisar Huntian sangat marah dan berteriak, "Kaisar Xiao Tiandi, Kaisar Gutian, berani sekali kalian membicarakanku." Setelah mendengarkan percakapan itu, Xiaoyan merasa terguncang. Orang yang bertarung dengannya sebelumnya hanyalah penjelmaan dari Kaisar Jiwa Surgawi, dan kekuatannya sudah berada di atasnya. "Kaisar Jiwa, Anda menyerang Kaisar Pentian saat itu, menyebabkan dia terluka parah. Sampai hari ini, keberadaan Kaisar Pentian tidak diketahui. Hidup dan matinya tidak diketahui. Masalah ini harus diselesaikan," ucap dari Kaisar Gutian. "Ternyata yang telah melukai Kaisar Pentian adalah Kaisar Jiwa Huntian," ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Saat itu ketika dia melihat Kaisar Pentian untuk pertama kalinya, dia selalu memiliki pertanyaan di hatinya, yaitu siapa yang telah melukai Kaisar Pentian hingga menjadi seperti sekarang. Sekarang dia akhirnya tahu yang sebenarnya. Kekuatan Pentian sangat menakutkan, dan jiwa Huntian dapat melukainya dengan serius. Kaisar Huntian lalu berkata,
Apakah kamu akan membalas dendam untuk hantu kaisar tua Pentian? Ayo, aku tidak takut padamu. Lalu energi hitam melonjak dari telapak tangannya. Kemudian dia berkata lagi, biarkan kamu merasakan kekuatan telapak tanganku yang melahap jiwa. Begitu teriakan itu jatuh, Kaisar Jiwa Huntian tiba-tiba melangkah maju dengan tangannya yang menampar kekosongan di depannya. Kemudian menembak ke arah Kaisar Xiaotian dan Kaisar Gutian. Kaisar Jiwa, kamu masih belum tahu cara bertobat. Jadi jangan salahkan kami jika kami kejam, ucap dari Kaisar Gutian. Melihat Kaisar Huntian melancarkan serangan, Kaisar Xiaotian dan Kaisar Gutian marah. Mereka saling memandang dan keduanya membalik telapak tangan mereka. Buam, buam. Dua suara keras yang memekakan telinga bergema pada saat yang sama, dan ruang di sekitarnya benar-benar hancur dalam sekejap. Semua orang kembali merasakan kekuatan gelombang cahaya hitam. Ekspresi King Tian berubah. Dia berteriak keras dan dengan cepat mundur dengan banyak pria kuat. Beberapa orang yang melarikan diri perlahan ditelan oleh gelombang cahaya hitam, dan kemudian jiwa mereka benar-benar hancur oleh gelombang cahaya hitam. Telapak pemakan jiwa adalah skill bertarung jahat yang secara khusus menyerang jiwa. Siapapun yang diserang oleh gelombang cahaya pemakan jiwa akan hancur jiwanya dalam sekejap. Liu Xiaohui, King Tian, dan banyak orang lainnya mundur, kemudian melihat jauh ke dalam lembah. Pada saat ini Kaisar Jiwa, Kaisar Xiaotian, dan Kaisar Gutian telah bertarung dengan sengit. Pertempuran tingkat itu benar-benar abadi dan jarang terlihat dalam 1000 tahun. Saat mereka bertiga bertarung dengan sengit, seluruh lembah dengan cepat meleleh dan runtuh dengan kecepatan yang terlihat. Akibat dari pertempuran yang terus menyebar itu, membuat seorang santo petarung yang kuat terkena energi itu dan jatuh di tempat. Karena itu semua orang tidak ingin menyaksikan pertempuran 3 kaisar surgawi dan terbang keluar dari lembah satu demi satu. Xiaoyan tidak pergi. Dia berdiri di langit, menyaksikan pertempuran di antara mereka bertiga. Melihat mereka bertiga berkelahi, Xiaoyan tiba-tiba bertanya kepada Xiao Tiandi dan Gutian. Dua senior, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Mendengar itu Kaisar Xiaotian dan Kaisar Gutian merasa kesal. Kaisar Xiaotian lalu berkata, bocah, aku bergabung dengan Kaisar Gutian. Kami bisa mengalahkan Kaisar Huntian. Apakah kamu memandang rendah kami? Xiaoyan merasa tidak bisa berkata-kata. Ketiganya bertarung sengit di langit. Di bawah upaya bersama Xiao Tiandi dan Gutiandi, jiwa Huntian secara bertahap ditekan oleh mereka berdua. 12 kaisar surgawi memiliki kekuatan yang sama, tapi sekarang Kaisar Surga Jiwa merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Tiandi, Gutiandi, kemampuan seperti apa yang kalian miliki untuk menyerangku? Jika kalian memiliki kemampuan, mari bertarung 1 lawan 1, ucap dari Kaisar Huntian. Seperti yang kamu inginkan, aku akan membiarkanmu melawannya, ucap dari Xiao Tian, kemudian mengambil kesempatan untuk mundur. Melihat Kaisar Xiao Tian membuang Kaisar Jiwa Huntian kepadanya, Gutian segera memarahi. Sialan, dasar Kaisar Xiao Tian sialan. Apakah kamu di sini untuk mengaduku lagi? Gutian tidak takut pada Kaisar Jiwa Huntian. Dia hanya tidak tahan Xiao Tian berperilaku seperti ini. Setelah Xiao Tian meninggalkan medan perang, mata Huntiandi berbinar dan semangatnya tiba-tiba muncul. Berbagai skill bertarung yang menakutkan terus ditampilkan dan dia bertarung dengan Gutian. Sementara Gutiandi, dia menggunakan semua jenis skill bertarung yang kuat untuk bertarung dengan jiwa Huntian. Di era kekacauan 10.000 tahun yang lalu, 12 kaisar surgawi pada awalnya adalah sekutu. 12 dari mereka membentuk 12 kaisar pemburuan abadi dan membunuh makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya. Namun ketika era kekacauan akan segera berakhir, ada konflik internal antara 12 pemburu abadi. Saat Kaisar Ventian lengah, Kaisar Huntian tiba-tiba menyerang Kaisar Ventian, menyebabkan keberadaan Kaisar Ventian tidak diketahui.
Hidup dan matinya pun tidak diketahui. Oleh karena itu, Kaisar Jiwa Huntian juga mengkhianati Camp 12 Kaisar Berburu Abadi. Pengkhianatan Kaisar Surga Jiwa Huntian menyebabkan 12 Kaisar Pemburuan Abadi terkoyak. Setelah akhir era perang yang kacau, 12 Kaisar Pemburuan Abadi menghilang tanpa jejak. Semua ini disebabkan oleh Kaisar Jiwa Huntian. Xiao Tian datang ke arah Xiao Yan dan berkata, "Wah, apakah kamu masih belum pergi?" Xiao Yan lalu bertanya, "Aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada senior." "Aku akan pergi setelah bertanya," ucap dari Xiao Yan. Xiao Tiandi tersenyum dan berkata, "Baiklah, bertanyalah." Xiao Yan lalu bertanya, "Yang ingin aku tanyakan kepada senior adalah jika aku sekarang adalah Kaisar Dao, bagaimana aku bisa memasuki dunia keabadian?" ucap dari Xiao Yan. Pertanyaan ini sangat penting baginya. Ada ramalan di batu sangseng bahwa Xun-Er berada di alam umur panjang atau dunia keabadian dan disebut juga Chang Sheng Tian. Burung King-Cheng yang menempati tubuh Xun-Er juga memintanya untuk pergi ke dunia umur panjang untuk menemukannya. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.